Hi guys, welcome back to my channel. Kali ini saya ada di Pertitaan Watu Gede. Pertitaan Watu Gede adalah tempat pemandian putri raja pada zaman Kerajaan Singosari. Pertitaan ini ditemukan pada tahun 1925 oleh seorang arkeolog Belanda. Selanjutnya ada pemugaran oleh Dinas Purbakala Hindia Belanda pada tahun 1931. Kini pertitaan ini menjadi situs cagar budaya peringkat nasional. Dulu pertitaan ini menjadi tempat pemandian bagi raja dan putri-putri kerajaan Singosari. Setelah prosesi mandi di pertitaan ini selesai, keluarga kerajaan menuju Candi Sumberawan yang berjarak sekitar 5 km untuk bersembahyang. Pertitaan ini dipenuhi area sebagai hiasan kolam di setiap sisinya. Tak sembarang orang boleh masuk ke dalam Pertitaan Watu Gede pada masa itu. Hanya putri raja beserta dayang-dayangnya saja yang boleh memasuki area permandian tersebut. Lokasi Pertitaan Watu Gede terdapat di Desa Watu Gede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Udara yang sejuk dan angin sepoi-sepoi langsung terasa ketika mengunjungi tempat ini. Sementara rimbunan pohon mampu meneduhkan saat terik matahari tiba. Dan aroma dupa dan kembang mulai tercium saat masuk kawasan Pertitaan Watu Gede di Dusun Sanan, Kelurahan Watu Gede, Kecamatan Singosari ini. Tampak jalan setapak yang terbuat dari batu-batu tersusun rapi dan dikelilingi oleh tumbuhan berbagai jenis dan warna. Dari celah dedaunan terdapat kolam dan pancuran air jernih yang menyegarkan. Pertitaan berasal dari kata tirta yang berarti suci. Pertitaan berarti tempat penyucian. Barangkali inilah yang membuat tempat ini sepi, begitu kesunyiannya mampu membuat hati tenang. Dari sudut kiri terdapat sebuah pohon lo yang berusia ratusan tahun menjadi tempat keluarnya air. Pohon yang kokoh ini melambangkan keterikatan pada sang leluhur. Tepat di sampingnya ada pertitaan sang permaisuri kerajaan Tumapel, Ken Dedes. Sang juru kunci mengatakan tempat ini dulunya Ken Arok secara tidak sengaja melihat Ken Dedes tengah mensucikan diri. Saat itu, seketika Ken Dedes memancarkan cahaya biru yang membuat Ken Arok berlari menghampiri gurunya, yaitu Empu Loh Gawe. Sang guru lalu menuturkan bahwa putri yang memiliki ciri itu disebut Anarendra Anariswari, yang berarti perempuan utama yang akan melahirkan raja-raja besar di Nusantara. Itu tertulis dalam kitab Negara Kertagama. Konon itulah Ken Arok berniat merebut Ken Dedes dari Tunggul Ametung. Konon putri-putri raja setelah berusia 7 tahun disucikan di tempat ini sebelum masuk pingitan. Pada masa itu mereka diajarkan tentang doa-doa, budi pekerti, dan menghayati alam semesta. Begitulah cara sang leluhur mempersiapkan anak perempuannya. Hal ini diharapkan agar mereka dapat melahirkan raja-raja yang bermanfaat bagi semesta. Pertitaan Watu Gede yang menjadi peninggalan kerajaan Tumapel ini mengandung nuansa magis dan filosofis. Sesajen berupa bunga, berbagai rupa hingga dupa menghiasi beberapa sudut pertitaan. Juru kunci menambahkan bahwa tidak hanya sesajen, tapi amat syarat makna. Bunga atau sekar dalam bahasa Jawa berarti sesekaran. Sesekaran itu tembang, tembang itu tembung, tembung itu kata,
Kata itu mantra. Mantra itu adalah doa untuk membuka, memberkati, dan mewujudkan. Dupa melambangkan ketulusan hidup, terbakar menjadi api yang menerangi, asapnya mengudara dan abunya membumi. Sesajen bukan sebatas sajen, tapi penghormatan kepada alam. Tuntunan hidup agar kita menjadi manusia yang tulus dan hati-hati dalam berkata-kata karena setiap kata adalah doa. Saya mengutip kata-kata ini dari juru kunci yang bernama Pak Agus yang sudah menghabiskan waktu selama 24 tahun untuk memelihara tempat sakral ini. Pertitaan Watu Gede berjarak kurang lebih 2 km dari Candi Singosari dengan aliran yang bersumber dari sungai bawah tanah Gunung Arjuno, Gunung Semeru, dan Gunung Bromo. Bentuk kolamnya berdenah persegi berukuran 22,50 x 18, tersusun dari batu bata merah dengan sebuah arca tanpa kepala berelief Hindu Buddha yang terus memancurkan air tanpa henti. Berkeliling mengitari areal ini seakan membuat kita flashback pemandangan. Beberapa panel berpelipit ganda motif hiasan palang Yunani sebagai penanda penghubung pancuran, yang bisa dibayangkan betapa megah tempat ini dahulunya, sehingga dijadikan sebagai taman boboji. Tempat pemandian suci hingga tak heran jika berbuat asusila, berkata-kata buruk sangat dilarang, bahkan perempuan menstruasi dilarang ke tempat ini. Jika kalian datang langsung ke tempat ini, di tempat pos penjagaan, terdapat potret lawas ketika ditemukan kali pertama pada tahun 1925 oleh Dinas Purbakala Hindia Belanda. Kemudian, penggalian dilanjutkan pada 1991. Amat berbeda, mulanya setiap pancuran ditandai relief-relief. Tapi yang kami temukan hanya satu relief, yaitu relief pria dan perempuan di atas dua makhluk saja. Ketika mendengar cerita yang demikian, kemudian menggores jejak leluhur yang seharusnya dijaga malah dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Banyak yang dicuri, begitu menurut juru kunci. Juru kunci berpesan supaya tetap menjaga pegangan pada tutunan leluhur melalui doa-doa, asma-asma sesuai ajaran yang kita yakini. Jadi tugas manusia adalah untuk menata karma yang ada supaya sempurna sehingga jalan kehidupan itu damai. Konon banyak orang yang datang supaya awet muda dan selalu cantik seperti permaisuri Ken Arok, yaitu Ken Dedes. Area pertitaan Watu Gede sering didatangi pengunjung untuk mandi hingga berdoa. Hampir setiap hari banyak yang datang ke sini untuk berdoa atau berendam di kolam. Rata-rata banyak yang datang dari luar kota, bahkan luar Pulau Jawa. Keunikan pertitaan Watu Gede ialah keluarnya air jernih dari mulut area. Air tersebut mengalir tidak berhenti sampai saat ini. Dilihat dari gaya bangunannya, pertitaan Watu Gede mirip dengan beberapa tempat di Bali. Kalau saja kawasan pertitaan terawat, mungkin bisa melihat 4-6 area yang berfungsi sebagai pancuran. Pertitaan Watu Gede berada di setiap 9 meter di bawah permukaan tanah. Makanya dari pintu masuk, kita harus melewati puluhan anak tangga untuk menuju ke bawah. Karena lokasinya di bawah, suasana pertitaan ini sangat hening dan tenang karena hampir tidak terdengar suara kendaraan yang lewat. Wisata ini terletak di Desa Watu Gede Singosari. Aksesnya tak jauh dari stasiun Singosari. Pertitaan Watu Gede adalah destinasi wisata religi dan edukasi sejarah yang dilindungi. Tidak ada biaya masuk bagi pengunjung.
hanya mengisi buku tamu dan mematuhi aturan wisata yang ada. Beberapa mitos yang berkembang di luar, namun juru kunci tak mengatakan itu benar karena mitos menjadi milik masing-masing. Seperti halnya air yang digunakan untuk mandi dipercaya awet muda atau adanya hukuman jika pengunjung melanggar pantangan. Pernah ada yang meremehkan arca tanpa kepala karena rusak. Dia seorang ibu yang sedang hamil. Beberapa waktu kemudian datang lagi menangis anaknya tidak punya telinga. Ia bersyukur bahwa pemerintah memberi perhatian dengan mengkaji petugas pemelihara dan juru kunci. Sejak tahun 60-an, lebih dari 4 pergantian juru kunci yang dirasa memahami sejarah yang ada. Kita merawat tradisi dan budaya di mana alam yang sudah memberikan kehidupan harus tetap dijaga dan dilestarikan. Jika budaya dan alamnya hilang, bisa rusak semuanya. Pertirtaan memiliki kata dasar tirta yang berarti air. Air dalam tradisi Siwa Buddha menjadi hal yang penting, khususnya terkait dengan ritual penyucian diri. Seringkali tempat untuk memandikan candi atau bangunan yang dianggap suci. Pertirtaan Watu Gede, sebutan lain untuk Pertirtaan Kendedes, dibangun pada sekitar tahun 1000-2000-an. Pada masa di mana kerajaan Singosari berjaya di tanah Jawa. Pertirtaan Kendedes merupakan kaputren untuk para putri-putri raja, yaitu sebuah tempat bermain dan mensucikan diri. Konon nama Pertirtaan Kendedes diambil dari sebuah nama putri cantik jelita yang merupakan anak seorang raja Tumapel. Pada masa kerajaan Pertirtaan, hanya putri beserta dayang saja yang dapat masuk area pemandian Pertirtaan Kendedes. Para pria tidak diperkenankan masuk, apalagi berbaur bersama putri raja. Di pojok Pertirtaan Kendedes dan Palinggi terdapat sebuah sumur tempat bersembahyang bagi para pemeluk agama Hindu. Palinggi biasanya digunakan untuk meletakkan sesaji yang diperuntukkan bagi para dewa yang dipercaya bersemayam di sekitar tempat itu. Sejarah memang sangat unik dan menarik untuk dibahas dan dipelajari. Untuk mengenang kecantikan Kendedes yang mewakili wanita-wanita Jawa, pemerintah membangun Taman Kendedes yang tidak jauh dari tempat asal-usul Kendedes. Nah, teman-teman, sementara itu video yang bisa saya bagi. Terima kasih sudah menonton dan see you next video. Bye-bye.